Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan di Tol Pemalang Batang. Tertimpa reruntuhan bangunan di Ungaran, Kabupaten Semarang. 1 dari 4 orang tewas. Presiden Joko Widodo membuka perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 di Stadion Manahan, Solo. Kabar duka datang dari keluarga besar Polres Boyolali. AKBP Muhammad Yoga Buana Dipta Ilafi meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga tutup usia pada Minggu malam setelah sempat dirawat di RS Telogerojo, Kota Semarang selama 5 hari. Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, almarhum meninggal dunia sekitar pukul 8 malam. Jenazah langsung diberangkatkan ke rumah duka di Depok, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sebelumnya AKBP Muhammad Yoga terlibat kecelakaan pada Selasa malam 1 Oktober 2024 di ruas tol Batang. Mobil yang ditumpanginya menabrak truk pengangkut tiang listrik dan dalam kecelakaan itu 2 polisi berpangkat Bribda yaitu Febrian dan Rio lebih dulu tewas. Sebanyak 4 orang tertimpa reruntuhan bangunan di Desa Kalongan Ungaran, Kabupaten Semarang. 1 diantaranya meninggal dunia. Diduga bangunan tersebut roboh ke jurang akibat tanah longsor. Bangunan rumah warga di Desa Kalongan Ungaran, Kabupaten Semarang roboh dan menimpa 4 orang. Salah satu korban terlihat kesakitan karena sebagian tubuhnya tertimbun puing-puing atap dan tiang rumah. Nahas, dari keempat korban, 1 diantaranya meninggal dunia, sedang 3 orang luka-luka. Anggota BPBD Kabupaten Semarang dibantu pemadam kebakaran, warga serta relawan berusaha menyelamatkan korban. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kondisi rumah yang roboh memang tidak layak. Rumah ini dihuni oleh seorang pemulung. Namun saat kejadian terdapat 2 orang tamu dan 1 pekerja lain yang berada di teras rumah. Kondisi rumahnya memang itu bisa dikatakan kurang layak ya. Karena sebenarnya belum ada hujan sudah roboh. Informasi tadi ada yang tertimbun gitu Pak? Ya kalau tertimbun ada, cuma ini saya belum dapat info pastinya. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Ungaran. Polisi telah memasang garis pembatas di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sementara di Kecamatan Ngawen, Blora, puluhan rumah rusak akibat diterjang puting beliung. 1 diantaranya roboh. Tidak ada korban jiwa karena rumah yang roboh sudah tidak berpenghuni. Puluhan rumah di Desa Sambong Anyar, Kecamatan Ngawen, Blora, porak-poranda setelah wilayah ini diterjang angin kencang. 1 rumah yang sudah tak berpenghuni roboh, sedang rumah milik warga lain kebanyakan mengalami rusak pada atapnya. Menurut kesaksian warga setempat, saat itu angin disertai hujan deras berlangsung cukup lama, sekitar 30 menit. Warga panik karena mendengar suara gemuruh dari arah timur. Selain rumah, angin kencang juga menumbangkan belasan pohon. Jaringan listrik sempat terputus karena tertimpa pohon tumbang. Ada mendut di sana, lalu bergemuruh ini angin bergemuruh, berputar-putar, niku ada apa? Ada antena roboh, lalu ini rumah ini roboh, lalu buyak ngoten. Angin kencang usai. Masing-masing warga kembali memperbaiki kerusakan pada bagian atap rumah mereka. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Arif Nur melaporkan dari Blora.
Diduga karena lupa mencabut casan ponsel saat pergi ya, sebuah rumah di Duku Setipati ludes terbakar. Pemilik rumah merugi hingga 500 juta rupiah. Kebakaran melahap habis rumah warga di Desa Duku Seti, Kecamatan Duku Setipati. Tak butuh waktu lama, seluruh bangunan rata dengan tanah. Material rumah dari kayu membuat api cepat membesar dan membakar habis rumah. Saat kebakaran, seluruh penghuni rumah sedang keluar. Warga baru menyadari adanya kebakaran setelah api membesar. Korban jiwa tidak ada. Kebetulan yang punya rumah itu pas keluar, mau pijat. Jadi semua keluarga tidak ada posisi di rumah. Cuma barang-barang yang ada di rumah dan rumah semuanya habis. Api itu bermula dari belakang, dari saksi yang berat. Tapi kelihatannya bukan dari kompor atau yang lain. Kemungkinan bisa juga terjadi dari korsleting atau yang lain. Damkar yang tiba di lokasi hanya bisa melakukan pendinginan karena api sudah padam. Petugas mengatakan kebakaran diduga dari korsleting listrik pengisian daya ponsel di rumah. Kondisi sudah tinggal pemadam pendinginan ya, karena memang bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar yaitu kayu jati, sehingga hanya membutuhkan beberapa waktu sudah habis. Hasil dari laporan diduga karena korsleting listrik yang berasal dari cas HP, karena kondisi pada saat itu untuk pemilik rumah baru keluar pada pukul 12 siang. Pendinginan api berlangsung selama 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi pemilik rumah merugi hingga 500 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Pati.